produk atau punya brand, kita harus balik lagi ini customer kita tuh maunya apa, perlunya apa gitu. Menurut aku marketing terbaik itu mulut ke mulut sebenarnya. Kalau makanan ya, dari segi makanan. Kalau dari segi sosmed tuh kayak another booster biar lebih dikenal sama orang luar lah, anggap aja. Oke Ci, pertama tuh Cici kan brandnya ada 4 nih, 4-5 lah ya, anggaplah. Persepsi orang awam itu kehidupan kitchen tuh rusuh. Oke. Brak bruk. Nah, as Cici sebenarnya as business owner, gimana sih Cici nge-handle chaosnya itu tuh? Kalau dari segi dapur, kalau dibilang chaos memang chaos. Jadi kalau restoran itu banyak orang yang nganggap bikin restoran itu gampang. Sebenarnya lumayan rumit karena namanya juga makanan yang dihandle sama human touch. Pasti tiap hari ada yang berubah, pasti tiap hari ada yang ngaco lah intinya. Ya caranya ya harus QC setiap hari, terus harus ada people in charge, sama harus diasah komunikasinya antara orang-orang dapur. Jadi kalau misalnya ada kesalahan harus diobrolin, harus cari solusinya bareng-bareng. Nanti throughout time juga lama-lama lebih teratur. Tapi kalau misalnya ada kejadian atau ada problem di tengah-tengah, sepanjang 4 tahun di F&B pasti ada aja gitu. And it's normal sebenarnya. Berarti kayak tiap minggu tuh ada kayak ngumpul bareng atau untuk evaluasi. Ya. I see. Nah, terus Ci, berkaitan dengan tadi tuh sebenarnya aku tertarik dengan ngebahas soal ini sih. Namanya human touch itu pasti ada error ya. Dan itu nggak terlepas dari industri manapun lah, pasti ada errornya. Nah, apalagi makanan itu pasti nggak lepas dari namanya komplain pelanggan. Betul. Nah, selama ini Ci, kalau misalkan anggaplah ada pelanggan komplain, cara Cici sebagai brand owner ataupun Cici nge-training orang-orang itu responnya gimana sih Ci? Kalau namanya customer komplain itu emang ada aja. Ya caranya kita harus samperin, tanya permasalahannya apa. Kalau memang ada salah dari kita, memang kita harus minta maaf. Itu pertama kita harus minta maaf, kita jelasin permasalahannya di mana, kita ganti, kita tanya mau diganti atau enggak biasanya. Terus sebisa mungkin kita kasih komplimen, karena ya biar tamu bukan happy sih, biar tahu kalau kita memang tanggung jawab sama masakan yang kita keluarin gitu. Tapi kalau memang ada aja kasus-kasus tamu yang kekeh kalau masakan ini bermasalah, tapi sebenarnya memang standarnya memang begitu. Jadi kita juga harus jelasin standar kita seperti ini, tapi kalau mau diganti boleh diganti, kalau enggak ya tetap kita harus kasih komplimen lah. Jadi in the end customer is king, it's true memang. Kita harus humble down dan minta maaf sih yang paling. Berarti anggaplah key point-nya tuh adalah garansinya tuh either itu diganti atau ditambah. Jadi lebih ke kita harus punya action-nya aja. Jadi jangan cuma minta maaf. Harus ada sesuatu yang kita balikin lah gitu. Biasanya kalau anggaplah customer komen tuh yang turun tuh Cici sendiri atau ada person in charge? Enggak sih. Kalau sekarang udah ada person in charge, lebih ke manajer. Ke manajer yang turun, yang jelasin. Soalnya dia kan yang tahu semuanya dari segi service dan dapur. I see. Karena kalau misalkan kita sendiri di agensi itu, anggaplah kan kayak agensi itu kan ngerjain sosmed ya. Yeah. Views tuh pasti naik turun lah. Karena kita nggak pernah tahu algoritma sosial media memang kadang membingungkan. Iya, betul. Iya. Nah, kalau misalnya anggaplah kita mah tuh kita ada garansi kayak kalau nggak FVP tuh kita gantiin. Berarti gambar sama lah ya. Kalau produk buruk bukan buruk ya, maksudnya tidak mencapai standar untuk lidah customer, kita berani ganti. Iya. Ya, I see. Itu tuh key point yang. Nah, terus Ci, ini biar apa ya, pertanyaan yang secara pribadi aku pengen tanya sih. Oke. Jenis masakan ada banyak Ci. Chinese food pun ada banyak lah, ada macam-macam. Kenapa pilihnya Hong Kong Ci? Karena dulu sempat kuliah di sana. Sempat kuliah 4 tahun di sana. Emang basicnya seneng Chinese food juga. Terus ya decide kayaknya di Bandung belum. Waktu itu belum banyak makanan Chinese food atau dimsum Hong Kong yang menurut aku kayak di sana gitu. Jadi yang otentik lah ya bahasa sekarang. Kayak, pengen ya, terus kangen juga makanan sana. Jadi I feel like mau terapin ke sini, bawa ke sini gitu. I see.
Soalnya bisa dibilang kayak apa ya? Ya memang nggak banyak sih kalau aku perhatiin gitu. Dan itu pun jadi pertanyaan aku sih, maksudnya secara anggaplah aku orang awam ya, kan lebih cuan yang lain gitu. Tapi tetap milih karena ada koneksi pernah kesananya. Dan ya. emang dari kecil senangnya Chinese food sih. Oh. Jadi karena papa juga orang sana, dari lahir kita biasa makan Chinese food, authentic Chinese food juga. Jadi ya pengen aja sih kayak introduce it ke other people gitu. Berarti waktu awalnya tuh stepnya gimana tuh Ci? Dari pertama mau bikinnya gitu, preparation awalnya? Preparation awalnya ya sempat gagal dulu. Jadi mulainya di 2018. Waktu itu mulainya sama brand Tiny Dumpling awalnya. Itu brand awal, anggap aja brand belajar lah. Nggak tahu apa-apa, langsung terjun, langsung coba bikin. Makanannya lebih pengen ke authentic Chinese sebelumnya dulu, bukan Hong Kong, malah authentic Chinese in general. Ternyata malah jadi berantakan karena banyak idealisme aku juga yang pengen makanan ini soalnya aku suka, kayaknya customer juga suka, which it doesn't work that way gitu. Ternyata gitu. After 1 year it collapsed. Akhirnya coba evaluasi lagi, coba dipikir lagi, terus kita sama-sama tanya customer yang udah ada sebenarnya. Kalian tuh nyari makanan apa sebenarnya di daerah, waktu itu daerah Sutami ya. Sutami, iya. Nyarinya apa? Mereka bilang, we want dimsum sama mie. Ya udah, langsung kepikiran kenapa nggak bawa yang Hong Kong aja waktu itu gitu. Ya dari situlah kita stop 2-3 bulan untuk renovasi, ganti konsep dan lain-lain, terus buka lagi sampai sekarang. Iya, akhirnya nambah cabang baru ya di KWP. Satu di KWP. Iya, I see. Nah, Ci, ini tuh aku sempat baca di internet ya, Ci, tentang Cici. Karena kebetulan ada. I don't even know apa ada di internet. Iya. Jadi waktu itu tuh momentumnya lagi pandemi, terus Cici bikin brand baru malah. Yes. Is it true? Dibilang bikin brand baru enggak. Jadi kalau cafe ini tuh dibikin beberapa bulan sebelum COVID. Gitu. Jadi awalnya saya bilang Tiny Dumpling setahun, terus tutup, terus ganti konsep, ganti Halo Hong Kong Cafe. 4 bulan COVID tutup jadinya. Gitu. Ya bikin brand baru sih enggak sih sebenarnya. I see. Nah, ini mungkin pertanyaan yang maksudnya anggaplah ya kita sebagai business owner kita nggak pernah tahu when the next pandemic hit. Yes. Iya. Karena itu abis kan, kayak maksudnya apalagi makanan lah ya. Pada saat itu kan mungkin apa ya, kebiasaan kita untuk mengorder makanan secara online tuh baru-baru bener terbentuk tuh setelah COVID kan. Kita udah kebiasa gitu, tapi waktu pertama belum kan. Anggaplah ada fase selama 6 bulan itu mungkin order turun banget. Nah, waktu pada saat itu Ci, strategi Cici ngadepin itu gimana Ci? Ya kalau waktu zaman COVID, waktu mulai COVID kan restoran benar-benar nggak boleh buka kan, nggak boleh dine in. Nggak boleh buka sama sekali malah waktu itu, karena kita harus di rumah ya. 3 bulan kita nggak buka, sisanya udah mulai boleh take away, tapi nggak gitu jalan juga. Ya akhirnya balik lagi. I feel like selama kita punya produk atau punya brand, kita harus balik lagi, ini customer kita tuh maunya apa, perlunya apa gitu. Dari situ cari tahu, ternyata lagi rame zamannya frozen dimsum kan. Frozen karena pada mau masak di rumah kan. Karena ngerasa lebih aman masak di rumah. Ya udah kita coba bikin, dan ya pandemi waktu itu kan super hygiene lah, pengennya di vakum dan lain-lain, yang kita coba ikutin. Ya pasarin, kita kirimin ke customer yang cukup kenal udah agak lama, sama beberapa blogger ya, puji Tuhan naik dari situ. Dari situ mulai tahu, oh Halo Cafe punya dimsum. Dari situ pelan-pelan kita buka lagi Gojek, GrabFood-nya yang cuman pick up only, atau nggak take away only. Ya dari situ pelan-pelan naik. Iya, berarti sebenarnya anggaplah gerbang pertamanya tuh dari customer, habis itu ke sosial media. Yes. Nah, bicara soal sosial media nih Ci. Kita sama-sama tahu lah bahwa di Bandung tuh makanan legendnya sebenarnya banyak. Anggaplah Lotek Mahmud, Miri Caka-Caksaan, Kopi Purnama, you name it lah, banyak banget. Nah menurut Cici, apa yang kurang dari para legend-legend ini gitu? Yang kurang dari legend-legend dari segi sosmed atau dari in general? Mungkin boleh. Sebenarnya kalau yang legend-legend ini
mungkin mereka bukan gak gitu updated dengan sosmed ya. Mereka emang udah punya nama, mereka udah punya brand. Jadi kalau buat aku personally di F&B, menurut aku marketing terbaik itu mulut ke mulut sebenarnya. Mouth to mouth. Kalau makanan ya, dari segi makanan. Kalau dari segi sosmed tuh kayak another booster biar lebih dikenal sama orang luar lah, anggap aja. Atau enggak yang misalnya muncul terus pop-up ads dan lain-lain kan pasti lama-lama kepo kan, ini apa. Tapi in the end kalau misalnya orang kepo gara-gara sosmed dan datang ke kita dari segi makanan yang nggak oke atau dari service yang nggak oke, mulut ke mulutnya nggak oke, ya it dies down in a few months biasanya. Tapi kalau yang legend, mereka udah punya nama, turun temurun, mouth to mouthnya udah turun temurun kan. Kayak Purnama aku tahu dari mama, gitu. Jadi kita kayak oh ya, we trust the brand, emang enak. And we trust the brand, mau gak rame di sosmed juga, ya udah pasti enak. Ya, pasti enak. Kita anggaplah berarti tetap kalau anggaplah kita baru mau nggak mau sosmed adalah senjata utamanya nggak sih? Yes, tetap harus senjata utama. Kalau buat aku lebih ke portfolio ya. Jadi aku misalnya mau lihat restoran baru atau denger ini di sini enak, pasti lihat sosmednya dulu kan. Pengen tahu nih masakannya apa, makanannya apa, review orang gimana. Itu tetap penting sih menurut aku gitu. Cuman if you rely solely on sosmed buat nge-boost sales dan lain-lain, ya kayaknya nggak bisa rely ke sana gitu. Betul. Karena salah satu dari narasumber sebelumnya tuh bilang kasarnya kalau produknya bagus, dia tuh akan memarketingkan dirinya sendiri. Betul, I agree. Iya, setuju. Walaupun takes time ya, cuman lebih long lasting lah. Benar. Nah, terus Ci, tapi capek nggak Ci ngebayar food blogger terus, ngebayar ads terus itu? Kalau ads sih enggak, soalnya kalau gimana ya? Karena itu udah jadi part of marketing budget. Dan aku juga yang ngejalanin ads sendiri. Ada outsourcing agency yang ngerjain. Tapi kalau dari segi blogger, sejujurnya aku nggak sesering itu manggil, kecuali di awal-awal. Nah nanti manggil lagi itu kalau misalnya ada menu baru atau misalnya ada promo baru, itu baru kita mulai panggil lagi. Atau di season-season tertentu kita panggil lagi gitu. Jadi yang balik lagi sebenarnya my food blogger itu my customer sebenarnya. Kalau buat aku ya personally gitu. Biar mereka aja yang ngomong keluar gitu. Jadi biar lebih jujur. Ya benar. Even kalau misalnya di Google review mereka ngomong apa adanya. Makanan yang ini enak, yang ini kurang enak dan lain-lain. I appreciate it sebenarnya. Karena itu mereka jujur. Jadi kita juga tahu kurangnya apa gitu dari segi resto. Ya. Nah ini sebenarnya sih terkait dengan menu nih sih. Kan nggak semua makanan itu di menu tuh laku lah, anggaplah ya. Nah, nanti kan ada yang nggak laku, ada yang nggak. Nah, treatment Cici terhadap menu-menu yang nggak laku ini gimana nih sih? Kita biasa evaluasi tiap 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Kita lihat nih, ini reviewnya bagus nggak? Kalau 3 bulan masih kurang bagus, mungkin kita coba promo kita dulu. Boost, entah kayak beli apa dapat free ini, cobain. Kalau ternyata review masih kurang oke juga, ya simply ganti aja setelah 6 bulan daripada bikin stok waste buang, kan terus kayak begitu. I see, betul. Ya. Nah, Ci, ini juga sebenarnya correlate dengan pertanyaan aku pertama sih. Stereotipnya bahwa kitchen keras itu kan karena laki-laki kan. Nah, tapi kan nggak menutup kemungkinan bahwa ada perempuan juga di sana. Iya. Nah, ada nggak Ci, maksudnya kasusnya gimana Cici nge-handle, anggaplah chaosnya kitchen ini, tapi konteksnya tuh for perempuan itu. How do you make a safer place untuk mereka gitu? Kalau untuk Chinese food ya, honestly, memang jarang ada perempuan. Karena hot kitchen di Chinese food tuh keras memang iya sih. Orang-orangnya keras juga memang betul. Saya mereka dealing with hot kitchen situation setiap hari kan, dengan api dan lain-lain. Kalau treatment yang berbeda, buat aku nggak ada. Karena for me aku treat staff aku semuanya sama. Jadi nggak ada misalnya ada cewek nih kerja di hot kitchen, itu lebih kayak kamu siap nggak di hot kitchen. Kalau kamu nggak siap, ya udah aku nggak akan tempatin di situ. Mungkin ditempatinnya lebih ke produksi mungkin. Produksi yang ya bikin aja atau nggak lebih diam, nggak yang
teriak-teriak minta order terus masak pakai wok, nggak sih. Jadi kita lihat juga dari backgroundnya dia gimana, kesiapan mentalnya dia gimana. Kalau nggak kuat ya kita juga nggak maksa. Tapi di warning di awal, ini hot kitchen begini loh. Oh iya. It's your choice. It's gitu. your choice, iya. Dan kebanyakan ya yang siap ya cowok pasti. Ya, gitu. Nah terus sih, kan brand Cici tuh, correct me if I'm wrong ya, kan ada Claypot, ada Okoniko, Arana Coffee Kitchen, yes, sama Halo Hongkong, sama Excellent. Yes. Nah, kita bicara soal Excellent dan Kokoniko deh. Ini kan sebenarnya kalau Excellent oke lah, telur dan Chinese food masih correlate lah, masih ada. Ini kenapa awalnya kepikir mau bikin jus kelapa ini dari mana sih? Oke, kalau Kokoniko sendiri itu sebenarnya brandnya sama produknya yang dibangun sama papahku. Oh. Jadi memang produk kelapa itu di Indonesia mungkin masih dilihat yang masih apa ya? Diliriknya masih sebelah mata lah sama orang. Oh, it's just coconut gitu. Sedangkan my dad yang asli dari orang China nge-value coconut very much sebenarnya. Jadi minuman jus kelapa di sana tuh udah abundant, udah di mana-mana, jauh lebih banyak daripada di kita. Waktu itu ngelihat demand-nya banyak, terus ngelihat di Indonesia juga banyak kelapa. Terus kelapa kan khasiatnya banyak. Betul. Kalau dari segi produk dari ujung ke hulu ke hilir tuh bisa kepake semua. Betul. Jadi he sees an opportunity, terus ya coba bikin. Oh, I see. Ya aku simply ngejalanin gitu, bantu ngenalin, marketingin. I see. Nah itu kan anggaplah berarti ada 2 generasi kan yang bermain. Anggaplah ini asumsi orang awamnya adalah ketika second generation takeover itu there's gonna be a lot of conflict. Iya, oke. Apa yang Cici rasain so far? Konflik, I don't say it's conflict, it's lebih ke misunderstanding aja. Soalnya kan, again, back to different generation, different mindset, sama different era juga. Jadi kayak kita udah living in this era yang kita tahu nih marketingnya jalan tuh begini. Sedangkan yang sebelumnya for them works-nya begini gitu. Jadi itu yang misunderstanding-nya yang often happen ya di antara 2 generasi gitu. Cuman ya selama dijelasin, terus selama dikasih proof juga kalau ini jalan, ya biasa sih oke-oke aja. Jadi dari segi company juga kita udah punya job desk masing-masing. Jadi kayak even my dad yang pegang sebagai direktur, dia pegang produksi misalnya atau operasional, aku pegang ke marketing. Jadi nggak clash gitu. Jadi memang jadi divisinya di awal gitu. Yes. Jadi menjelaskan di awal ini role-nya ini, yang ini role-nya yang A, yang ini. Saya karena emang kebanyakan tuh kecampur ya. Karena dari sistem maksudnya ini berkaca ke host sebelumnya sih, dia cerita bahwa waktu dia nge-take over bisnis papahnya itu belum ada sistemnya. Jadi pembagiannya tuh belum ada gitu. Sehingga kan biasanya kalau kita take over tuh supaya itu yang terjadi kan. Sistemnya belum ada, ininya belum ada, akhirnya jadinya gelut. Ya kalau dari segi misalnya kita take over company yang udah jalan, ya mungkin itu pasti lebih sulit. Karena mereka udah ngejalanin dengan sistem yang lama kan. Dan kita ngerubah pasti ada resistance nih. Ya baik lagi ke komunikasi sih, selama dijelasin kenapa mau dirubah dan kemungkinan efeknya gimana, harusnya sih oke. Cuman kita as second generation juga nggak boleh terlalu bener-bener rubah ya. Kan it works for them, ya kita harus belajar dulu, oh it works begitu caranya. Yang nggak works kita ganti gitu. Nggak boleh ngekeh lah. Nggak boleh ngekeh, ya pun bahasa orang Sunda. Menambah bukan mengganti ya. Iya betul. I see. Nah Ci, anggaplah kita bicara, kita berandai-andai lah ya, 2040 lah. Berarti sekitar ya beberapa tahun lagi ke depan. What's next untuk brand-brand Cici gitu? Kayak Cici tuh mimpinya pengen digimanain sih ini brand tuh? Mungkin kalau dari segi F&B, emang kita harus innovate every time ya. Jadi F&B kan punya jangka waktunya nih, antara kamu survive setelah berapa tahun atau you're not gitu. Ya jadi dari sekarang pun kita udah harus prepare, kayak anggap aja kalau dining-nya ramai sekarang.
Gak boleh diem di sana. Ini mau ngapain? Karena namanya kapasitas dine-in kan segitu-segitu aja. Harus ngembangin ke arah yang lain. Jadi kalau dari segi aku Halo Cafe, aku mulai ngembangin ke catering. Catering sama weddingan lah, prasmanan. Kan jadi grabbing a bigger market gitu sebenarnya. Tapi udah itu juga mungkin harus prepare. Kompetitor kan masuk terus. Betul. Ya udah, kalau misalnya udah mulai slow down, ya ini apa nih berikutnya apa? Entah kita ganti brand lagi atau ganti produk atau apa gitu. Jadi udah harus disiapin dari sekarang. Udah ada planningnya dulu. Betul. Karena ibaratnya apa ya? Kadang sukses itu racun. Iya. Kita suka terlena, ini lagi rame nih. Ya udah, ya fokusnya sini terus gitu. Padahal nggak sadar zaman tuh lagi maju. Bener-bener itu apa ya, salah satu poin yang sangat bagus sih. Jadi ketika kita lagi naik, jangan lupa untuk nyiapin cabang-cabang lainnya supaya kalau yang ini mati, yang ini maju. You're right. Jadi nggak boleh cepet puas gitu. Harus what's next gitu. Kalau berhenti di situ ya jadi ketinggalan nanti. Gitu. Yang lain keburu catching up, we don't have time to prepare gitu. Betul. Nah biasanya Cici dalam membuat sebuah keputusan untuk anggaplah bikin catering atau apa, itu preparationnya lumayan lama ya. Aku catering dari awal tahun ini mulai masuk ke catering. Itu juga dikit-dikit. Dari awalnya kita mulai ke small event dulu, terus mulai kenalan sama IO, WO. Dari situ mulai coba-coba dulu. Kan pengen tahu nih sebenarnya customer maunya apa, problemnya kalau catering itu apa, kebutuhannya apa. Jadi kita juga nggak menggebu-gebu langsung jebret gede di awal, nggak sih. Just try. Terus if it works, gedein. Kalau enggak, ya coba lagi gitu. Betul. Tapi tetap jadi jangan lupa sih main dine-in kitanya juga harus dijaga juga. Juga nanti lupa dulu. Iya. Tapi kalau aku boleh highlight, sebenarnya kalau kita mau launching sesuatu tuh sebenarnya kuncinya sabar. Betul. Karena kalau aku perhatiin tuh memang banyak yang maksudnya istilahnya go big or go home. Di awal tuh udah gede, jeblak dulu, taunya pas ambiar semua jadinya. Iya, betul. Itu juga sebenarnya konsepnya nggak salah, go big or go home. It depends on the product juga, depends on kamu jualnya apa. Ada yang memang harus go big or go home, betul. Karena kompetitornya mungkin lebih besar-besar lagi, giant lagi kan. Kalau kita kecil-kecil ya susah. Gerilya. Iya, jadi kayak ya bisa, cuman lama banget gitu. Ya benar, kuncinya harus sabar. Tapi mungkin for some product kayak contohnya mungkin Coco kita nggak bisa terlalu sabar karena kompetitor FMCG produk di luar kan banyak banget gitu. Ya harus jeder ngebom terus gitu. Bisa mungkin. I see. Kalau nggak kuat ya better bener go home. Iya. Nah terus sih soal Sun Claypot dan Arenak itu kan sebenarnya tuh kayak ganti konsep as a whole kan? Yes. Nah itu ceritanya gimana tuh Ci? Jadi awalnya kalau untuk yang Arenak dimulai di tahun lalu, saya joinan. Kita penasaran pengen buka konsep makanan Indonesia, gitu. Saya lama di Chinese, pengen coba yang baru juga. Ternyata Indonesian food itu a lot more tricky than we thought, gitu. Terus untuk segi marketnya juga mungkin kalau di Bandung udah banyak kebagi ya. Betul. Sangat banyak terbagi gitu. Jadi setelah 4-5 bulan kurang jalan, ternyata yang jalannya cateringnya. Kebalik, yang jalannya cateringnya yang ada terus lah, setiap minggu tuh ada. Dari situ kita lihat dari segi operasional, kalau operasionalnya nggak akan tertutup oleh omset catering. Jadi setelah 4 bulan mulai tutup, ya itu harus ready. Ini mau apa? Antara kita udahan atau kita harus ganti sesuatu yang baru gitu. Biar customer refresh lagi. Ini ada yang baru, padahal tempatnya mah sama, interiornya mah sama gitu, cuman makanannya aja kan yang berbeda. Nah di situ kita ganti konsep ke Sun Claypot dan Dim Sum. Alasannya soalnya di daerah selatan belum banyak Chinese food. Benar. Gitu. Benar. Baik lagi, the customer wants Chinese food gitu di daerah selatan. Benar. Kita buka Chinese food. I see. Itu menarik sih. Karena betul sih, karena daerah sana tuh deretannya fast food. Iya. Dan Indonesian food banyak banget. Iya, daerah situ ada ya kan situ ada
ada donat D, ada ayam M, donat J, dan kawan-kawannya ya betul. I see. Tapi memang ya sih, maksudnya kayak anggaplah, karena kebetulan rumahku juga dari sana sih. Oke. Iya. Okay. Pernah berarti ke Santriwut? Oh, oke, thank you. Tahu sih ya, sebelah donat D. Iya. Itu saya joinannya sama donat D. Oh. Makanya di situ tempatnya. Oh, I see. Iya. Enak teman-teman. Jadi nggak apa-apa disebut aja. Oke, donat D. Iya. Oh iya. Ya sih, tapi bener sih. Emang anggaplah kan kayak lokasi. Kadang tuh aku juga mikir sih. Anggaplah lokasi itu sebenarnya ngaruh banget nggak sih? Karena anggaplah mungkin kalau udah ada satu yang akarnya terlalu kuat, agak ngapain kita nge-challenge sesuatu yang udah kuat lagi ya? Iya. Jadi waktu itu waktu kita main di arena Indonesian Food, kita coba fokus ke Padang kan. Tapi at the same time balik lagi di lokasi itu di seberang ada yang giant Padang yang everyone knows. Iya, ibu ya, gitu kan. Jadi ya kita agak stupid to try to beat them dengan mereka yang mereka brand legend dan mereka brand legend dan kita coba beat ya susah. Jadi balik lagi evaluasi lagi, ya udah we do something yang di sana nggak ada gitu. Betul. Anggaplah kalau ini juga aku belajar dari previous yang narasumber kita, dia bilangnya USP ya, unique selling point kan. Ya. Betul. Karena ibaratnya kayak ngapain itu kita udah ada, anggaplah kalau di dalam konsultan ataupun agensi gitu, kita bikin entah itu kita bikin konten atau kita bikin solusi, untuk apa membuat solusi yang udah ada. Betul. Iya sih. Iya, itu benar. Emang ya USP very important sih untuk brand. Betul. Untuk produk juga penting juga. Nah terakhir nih sih, aku mau bahas soal excellent. Oke. Telur ini. Oke. Nah maksudnya secara spesifik Cici kan bilang 100% nabati. Nah itu kan berarti ada demand-nya kan? Yes. Pertamanya. Betul. Apakah itu awalnya dari stigma orang tuh bahwa ini kita harus lebih percaya lingkungan? Sebenarnya bukan sih. Ini balik lagi excellent itu dibangun waktu pandemi. Jadi waktu COVID pada kemana-mana, personally aku bosen di rumah. Terus banyak temen yang mau bisa nggak, lo kan jual telur, boleh nggak kirim ke rumah? Karena mereka malas belanja keluar, kan nggak bisa juga kan. Iya. Mereka cuma beli telur, terutama yang banyak yang bikin makanan di rumah, yang jual-jualan di rumah. Betul. Kan bakery rumahan. Iya. Udah, aku mulai kirim. Nggak lama mulai ada demand omega. Banyak yang nanya mana ada omega, ada. Soalnya lagi zamannya hidup sehat kan, waktu COVID kan. Bener. Gitu. Benar. Nah terus dari situ ya udah ternyata dari segi papa punya link ke pakan ayamnya tuh yang bisa bikin telur omega. Jadi kita research, kita ngobrol dan kita bikin. Nah terus ada juga demand yang kayak gue pengen makan telur, cuman gue alergi telur. Jadi gimana ya? Nah ternyata pas semua kan kayak gimana jadinya ya, harusnya kan nggak bisa. Ternyata nggak, sebenarnya understanding about telur itu sebenarnya salah. You're not allergic to the eggs. Cuma alergi sama pakan yang dimakan sama si ayamnya. Jadi makanya kita pakai pakan yang nabati, yang vegan. Soalnya sebenarnya makanannya isinya ya jagung, sayur-sayuran, kacang kedelai yang aman buat orang-orang alergi. Sekarang orang tuh kebanyakan alergi kan ada dari udang, ada dari kulit udang, ada dari seafood dan lain-lain yang bikin alergi kan. Jadi di pakan ayam juga ada kandungan si seafood ini, entah fish oil. Iya, betul. Kalau omega kan ada fish oil, biasanya ada kayak cangkang udang yang ada kalsiumnya, makanya dipakai. Nah dari situ kita ulik, kita ganti jadi pakan nabati. Nah pas dicobain nggak alergi. I'm like, see, you're not allergic to the egg sebenarnya gitu. Iya, ini menarik sih. Jadi even if you wanna know kayak telur omega kenapa bisa oranye, itunya itu sebenarnya semua dari pakan. The pakan affects semua yang di telur gitu. Sampai cangkangnya juga pengaruhnya dari pakannya. Gitu. Saya sih. Tapi bener sih, berarti intinya sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari pain-nya orang apa,
kita simply menjawab pain-nya tersebut nggak sih? Yes, betul. We try to menjawab gitu. I see. Oke, Ci, thank you banget for coming to this podcast. I learned a lot, especially. Thank you. Ya, fun fact tentang telur tuh sangat menarik sih. I hope you had fun. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya suggestion untuk next ngundang siapa lagi, teman-teman boleh komen di bawah. Dan untuk pesan terakhir gue, stay healthy, stay humble, dan jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye. Bye. Thank you, Ci. Thank you.